Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai lapak pengumpulan barang bekas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Api membakar habis seluruh bangunan dan material yang mudah terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Api pertama kali muncul dari bagian dapur rumah hingga akhirnya membesar dan membakar seluruh bangunan. Terus tahu-tahu api dari dalam, dari dapur menyembur. Anak istri saya pada tidur di dalam. Terus saya panggilin kan, saya nerobos terus pada keluar. Udah gitu, udah habis. Yang selamat mobil aja udah. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit personel Damkar Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kamar kos di Jalan Anggrek Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan meledak. 1 orang penghuni kos luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Beginilah suasana kamar kos yang porak-poranda pasca ledakan di Jalan Anggrek Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Minggu sore, pihak kepolisian telah melakukan 2 kali olah TKP untuk memastikan penyebab ledakan tersebut. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menyimpulkan penyebab ledakan akibat kebocoran gas alam. Gas merembes ke permukaan tanah dan masuk ke kamar mandi, kemudian penghuni kos yang merokok dalam kamar mandi membuat terjadinya ledakan. Betul, di samping septic tank itu terdapat pipa gas alam. Dan di mana pipa itu yang tadi kita sama-sama melihat bahwa terjadi kebocoran. Akibat kebocoran itu gas merembet atau masuk ke permukaan tanah melalui septic tank. Septic tank masuk sirkulasi sehingga dia masuk ke kamar mandi. Seperti itu ya. Sebelumnya seorang pria menjadi korban ledakan setelah membakar rokok saat buang air besar di kamar kos Jumat sore. Akibat ledakan tersebut, 3 kamar kos porak-poranda dan 1 korban dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Teka-teki hilangnya pengantin baru setelah sehari menikah, kini terjawab sudah. Anggi Anggraini akhirnya kembali ke rumah bersama mantan pacarnya. Kisah hilangnya pengantin wanita setelah izin kepada sang suami untuk mengambil barang pesanan di depan gang rumahnya kini terjawab sudah. Anggi Anggraini, pengantin wanita yang dinikahi oleh Fahmi Hussein, warga kampung Sindang Pala, Desa Mekarsari, Kabupaten Bogor ini pada Sabtu siang telah kembali ke rumahnya. Motif Anggi kabur dan menghilang tak lain untuk kembali ke sang mantan yang sudah dipacarinya 4 tahun lalu. Dalam mediasi yang dilakukan di Polsek Rancabungur Bogor, Fahmi Hussein, suami Anggi Anggraini, langsung menceraikan Anggi di depan pihak keluarga dan juga kekasih Anggi. Alhamdulillah, mengenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Sebelumnya, viral pengantin hilang setelah sehari dinikahi sang suami setelah pamitan untuk menemui penjual ayam geprek yang sudah dipesan dengan cara COD di depan gang rumahnya. 2 pekan menghilang, Anggi pulang dengan membawa mantan pacarnya dan langsung diceraikan oleh Fahmi yang baru dinikahi sehari. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah toko grosir di Malang dibobol pencuri. Pelaku membawa kabur rokok senilai 96 juta rupiah. Sebuah toko grosir di Jalan Tlogowulan, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dibobol pencuri. Pelaku berhasil membawa kabur rokok senilai 96 juta rupiah.
Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di toko, komplotan pencuri yang diperkirakan berjumlah 3 orang masuk ke dalam toko dengan merusak kunci pintu. Setelah berhasil membuka pintu, pelaku masuk dan langsung memilih mengambil rokok. Ngambil rokok sama uang receh. Tapi enggak 50.000 kali ini uang receh. Berapa banyak mas rokok yang diambil? Rokok itu kisaran 15 bal, terus slop-slopannya itu juga. Selain itu, saat melancarkan aksinya, pintu rumah pemilik toko yang berada persis di sebelah toko diikat menggunakan kawat. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Lowokwaru. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, buku yang berisi profil dan ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun viral dijual di sebuah toko. Buku itu terlihat di rak penjualan di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Buku-buku Ponpes Al Zaitun yang dijual di berbagai toko viral di media sosial sejak 2 hari terakhir. Setelah ditelusuri, ternyata buku tersebut berada di salah satu toko buku di Jalan Pasar Kota, Bojonegoro. Sedikitnya ada 4 buku Ponpes Al Zaitun yang terpajang di rak penjualan. Saat dilihat dari sampulnya, buku tersebut diduga berisi profil dan ajaran Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang. Di sampul depan tertulis pondok tersebut merupakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi, dan perdamaian. Sampul belakang tertulis alamat pondok pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Buku ini dijual seharga Rp100.000. Kalau yang mendistribusikan itu dari mana Mbak biasanya? Aku kurang tahu Mas, soalnya ini kan tak lihat programnya kan udah ganti. Jadi aku ngecek yang program lama nggak bisa. Ini ganti program kan tahun 2014 kalau nggak salah. Berarti kan ini kan datangnya jauh sebelum itu. Pihak toko buku saat dikonfirmasi mengatakan jika buku tersebut diduga sudah lama lebih dari 10 tahun terpajang di rak penjualan, namun tak diambil oleh orang yang menitipkannya. Pihak toko mengaku tak melakukan pengecekan secara detail. Buku tersebut akhirnya ditarik dari rak penjualan oleh pihak toko. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyerahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan Densus 88 untuk mendalami dugaan afiliasi negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu, pemirsa, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda dengan nilai transaksi fantastis. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut ada kemungkinan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dibubarkan. Gubernur Jawa Barat angkat bicara, menurut Ridwan Kamil, pembinaan yang dimaksud Ma'ruf Amin tersebut yaitu Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini nantinya bakal diambil alih oleh Kementerian Agama Kemenak. Selain itu, Pemprov Jabar menargetkan proses ambil alih tersebut bisa selesai setelah tahap penerimaan peserta didik baru PPDB di Al Zaitun rampung. Hal tersebut dikarenakan pemerintah perlu melakukan berbagai langkah seperti mencari tenaga pengajar untuk membina santri-santri Al Zaitun. Ridwan Kamil juga menegaskan jika saat ini Polri masih menyelidiki seluruh aset milik Panji Gumilang termasuk dugaan adanya lahan ilegal seluas 1.200 hektar. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi, sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah
ada pencucian uang apa tidak. Ada Nanti secepatnya. transaksi mencurigakan gitu Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Sekarang sedang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan. Pusat Pelaporan Analis Transaksi atau PPATK telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. Tim Liputan iNews melaporkan.